diadakan acara yaitu mitigasi prabencana ya. Nah, di sini juga ada ibu dari tenaga kesehatan dan ibu dari tim BPBD. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih rincinya oleh beliau ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana kumaha dama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saterasana tepangkeun ya kami dari tim BPBD bade ngadugikeun perkawis hal-hal yang harus dilakukan dan diketahui dalam upaya mengurangi resiko bencana. Nah, tentunya bencana itu tidak dapat bisa kita hindari ya teman-teman. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kejadian bencana itu tentunya tidak bisa dapat kita hindari ya. Namun, resiko dampaknya itu bisa kita kurangi dengan cara mitigasi. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu gak mitigasi itu apa? Tidak. Jadi mitigasi adalah upaya untuk menurunkan resiko dari dampak bencana tersebut. Nah, sekarang kan ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu ya mitigasi itu apa. Nah, jadi sekarang di sini kami akan menyampaikan mengenai mitigasi pada saat gempa bumi. Nah, langkah-langkah pada mitigasi gempa bumi itu ada 3. Yang pertama yaitu sebelum gempa bumi terjadi, lalu pada saat gempa bumi terjadi, dan juga yang terakhir pada saat setelah gempa bumi itu terjadi. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pra gempa bumi. Yang pertama, Langkah yang pertama, kita harus mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau yang tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat tinggal Anda. Jadi kalau misalnya kita mau bangun rumah, jangan di tebing. Kalau misalnya pun di tebing, kita harus kokohkan dulu fondasinya. Yang ketiga, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jadi misalnya kita nyimpen barang-barang, jangan di tempat yang miring karena jika terjadi gempa nanti itu akan jatuh. Yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, dan makanan instan. Jadi kita harus menyiapkan peralatan tersebut ke dalam suatu tas. Jadi saat terjadi gempa bumi nanti itu tinggal diambil. Yang kelima, periksa penggunaan listrik dan gas. Terus catat juga nomor telepon penting. Nah, untuk nomor telepon darurat itu 112. Setelah itu kenali jalur evakuasi. Dan yang terakhir, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. nah seperti kita saat ini ya, sekarang kita lagi mengikuti acara kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi gempa itu. Yang pertama, kita itu harus tetap tenang. Jadi kita jangan panik ya. Lalu yang kedua, kita harus hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, seperti kita kalau misalkan lagi di rumah nih, kan kita keluar nih dari rumah. Nah, kita kalau bisa mah ada lahan yang luas mah larinya ke lahan yang luas seperti itu. Lalu turun ketika lagi dalam kendaraan, kita itu harus kalau kerasa ada gempa nih, kita itu harus turun dari kendaraan lalu mencari tempat yang luas. Lalu ketika kita ada di dalam ruangan atau lagi di kelas atau di mana gitu ya, yaitu kita harus berlindung di bawah meja dan menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh, apalagi dari kaca. Lalu lindungi kepala kita juga dengan tangan. Lalu hindari kita menggunakan lift, eskalator, dan kita harus menggunakan kalau lagi sedang dalam ketinggian gitu ya, kita harus menggunakan tangga darurat saja. Lalu jangan berdiri di dekat tiang gitu, harus seperti tadi yang saya telah jelaskan, harus mencari tempat yang luas. Lalu kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Jadi kita harus mengetahui ini bagian bangunan mana yang kuat untuk kita bisa untuk berlindung diri seperti itu. Nanti simulasinya praktiknya akan diperagakan oleh rekan yang lain. Untuk selanjutnya, setelah gempa bumi terjadi, pastikan beberapa langkah. Yang pertama, bangunan yang terdampak aman untuk diakses atau dihuni. Yang kedua, apabila ingin mendirikan tenda di sekitar rumah, hindari potensi tertimpa bangunan.
Yang ketiga, pastikan informasi dari sumber resmi dari BNPB, BMKG, ataupun BPBD. Dan yang terakhir, jangan terpancing isu atau hoax maupun meneruskannya ke orang lain. Nah, di sini untuk mengingat hal apa sih yang harus kita lakukan ketika ada gempa bumi, di sini saya mempunyai yel-yel supaya kalian itu ingat apa sih yang harus dilakukan ketika ada gempa bumi seperti itu. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan. Ibu, bapak-bapak, kita ikutin sekali lagi ya. Ikutin sama bapak-bapak semua. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri, berbaris ke depan, kumpul di lapangan. Nah, untuk sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak jangan dulu bubar ya, karena kita akan melakukan simulasi bagaimana ketika terjadi gempa bumi seperti itu. Nah, ibu-ibu bapak-bapak semuanya telah tadi disampaikan bahwasanya ketika ada gempa apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu jangan panik ya, kita harus tetap tenang seperti itu. Gempa! Ada gempa! Nah, harusnya kalau ada gempa jangan panik seperti itu ya. Kita harus seperti dia yang dimana kalau ada gempa langsung ke lahan yang lebih luas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita harus berlindung di bawah meja untuk menghindari tumpukan barang yang jatuh atau serpihan jendela dan kaca. Nah, ini adalah hal yang benar dan ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kita jangan mendekati bagian-bagian yang mungkin akan roboh. Selanjutnya hindari dari tiang atau pohon yang mungkin akan bisa terjadi roboh. Nah, untuk yang selanjutnya apabila ada gempa terjadi, kita harus keluar rumah itu, keluar dari ruangan itu dengan menutupi kepala kita menggunakan tangan kita. Baik, sekian dari tim BPBD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim tenaga kesehatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati ya ada bapak dan ibu, para pemangku kepentingan, ada ibu kades, ibu lurah, bapak RT dan RW semuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik remaja semuanya yang saya banggakan. Mungkin di sini kami dari tim tenaga kesehatan akan memberikan penyuluhan mengenai apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita tahu di dalam bidang kesehatan apabila terjadinya suatu bencana. Nah, mungkin di sini tujuannya adalah mitigasi bencana, di mana suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk mengurangi dampak resiko dari bencana tersebut. Makanya kami datang ke desa ini untuk mengadakan penyuluhan supaya bisa menanamkan kesadaran kita semua seperti itu. Nah, apakah ada yang tahu bencana itu apa, dan berdasarkan faktor kejadiannya dibagi bagaimana untuk bencana itu? Apakah ada yang tahu? Ada. Nah, jadi untuk bencana itu ya ada sudden onset, di mana terjadinya secara tiba-tiba. Misalkan di sini ada faktor resiko ya, di daerah ini mungkin ada gunung aktif yaitu Gunung Pasir Bentang yang mungkin dalam suatu waktu bisa terjadi meletus seperti itu ya, mungkin bisa menyebabkan longsor, gempa dan sebagainya. Nah, itu yang secara tiba-tiba tidak dapat diprediksi. Kemudian ada slow onset yang terjadinya itu secara perlahan. Nah, itu seperti misalnya kekeringan ya, kekeringan, banjir, perselisihan sosial seperti itu. Nah, untuk dampak bencana sendiri dari aspek fisik itu
bisa terjadi kematian, luka-luka, atau bahkan mungkin cacat. Nah, apabila dari segi pekerjaan, pendidikan, dampak bencana ini bisa jadi kehilangan dokumen, kehilangan pekerjaan, kemudian putus sekolah, dan kualitas pendidikan yang menurun. Kemudian dari faktor ekonomi mungkin dapat terjadi rekonstruksi ya, bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan, kemudian nantinya kita akan melakukan rehabilitasi dan kehilangan mata pencaharian. Nah, kenapa kami datang ke sini? Yaitu tujuannya untuk dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat ya dalam kegiatan penanggulangan krisis bencana, khususnya yang kami lakukan sekarang adalah dalam keadaan pasca bencana. Nah, ya pra bencana dalam arti kalau misalkan kami berarti dalam pra krisis kesehatan, di mana masyarakat semua harus paham dulu akan ancaman bencana di wilayahnya. Tadi sudah dikatakan bahwa di sini ada risiko terjadinya gunung meletus, gempa bumi. Kemudian kita harus membuat rencana darurat keluarga. Apa saja sih yang harus disiapkan di dalam keluarga? Dan kita harus membudayakan perilaku germas, PHBS yang nanti mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya lain. Kemudian kita harus menyepakati dan mensosialisasikan peringatan diri seperti yang kami lakukan dan ibu-ibu BPBD. Kemudian kita harus meningkatkan kapasitas, dalam arti kapasitas diri sendiri, dan melihat sumber daya alam yang ada untuk nantinya bisa dijadikan kekuatan, dalam arti penyuluhan yang kami lakukan di desa ini kepada masyarakat semua, yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, di mana ibu-ibu semua harus paham ancaman bahaya di wilayahnya, kemudian mampu melakukan pengelolaan tingkat masyarakat untuk mengurangi resiko krisis kesehatan. Misalkan contohnya bisa membuat rencana darurat keluarga, terus menentukan jalur evakuasi dan kontak call center, di mana yang kita biasanya kontak call center itu yang digunakan adalah 119, di nomor 119. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak semua harus mampu melakukan pertolongan kegawat daruratan sehari-hari ya, seperti misalnya penanganan kasus tersedak, kemudian trauma seperti cedera kepala atau leher, kemudian pendarahan, terkilir atau keseleo ya, kemudian patah tulang. Kemudian bisa melakukan pertolongan pada luka bakar, tenggelam, pada gigitan ular, gigitan serangga beracun, dan keracunan makanan. Dan yang sekarang yang harus dilakukan atau harus bisa semuanya lakukan adalah mampu melakukan bantuan hidup dasar, biasanya pada pasien-pasien atau orang korban yang menderita henti nafas atau henti jantung, dengan melakukan resusitasi jantung paru seperti yang suka melihat di film-film, nah seperti itu. Nah, sekarang yang harus kita ubah dalam zaman yang sekarang ini, bahwa harus mengubah filosofi perubahan paradigma masyarakat, bahwa tidak semuanya masyarakat itu haknya adalah untuk diselamatkan, tapi harus penyelamat. Jadi masyarakat juga harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian yang tadinya masyarakat berpikir harus selalu ditolong, sekarang masyarakat harus berpikir juga bahwa harus bisa menjadi penolong untuk yang lainnya. Jadi siaga bencana ini dimulai dari diri kita, keluarga, dan komunitas. Jadi kita harus bisa memberdayakan diri kita sendiri dulu, menolong diri kita sendiri dulu. Jika sudah berdaya, kita juga harus membantu korban yang lain dan menolong yang lain, seperti itu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain, silakan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, yang selanjutnya itu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Ini bisa diterapkan dan harus diterapkan pada saat pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Lalu apa saja sih perilaku hidup sehat dan bersih itu? Yang pertama ada yang tahu nggak? Nggak. Yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun. Jadi cuci tangan itu sangat penting, baik sebelum makan, sesudah makan, mau melakukan sesuatu itu harus dilakukan. Ada cuci tangan itu ada berapa langkah sih yang benar? Ada yang tahu? Tidak. Cuci tangan yang bersih, yang benar itu ada 6 langkah.
Kemudian setelah itu ada penggunaan air yang bersih saat bencana. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan khawatir tentang air bersih. Nanti juga saat bencana pemerintah akan menyiapkan air bersih di posko-posko pengungsian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada menggunakan jamban yang bersih juga, yang layak pakai seperti itu. Jangan khawatir juga ya, nanti pemerintah juga akan menyiapkan jamban-jamban khusus untuk di posko seperti itu. Dan yang selanjutnya itu hal yang paling sering dilupakan, padahal ini sangat mudah untuk dilakukan masyarakat kita semua, yaitu melakukan pembuangan sampah pada tempatnya. Itu sering terlupakan ya. Itu bertujuan untuk pencegahan penularan penyakit juga, timbulnya penyakit seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi saat bencana pun kita jangan rebahan aja, kena lagi bencana gitu. Jangan ya. Kemudian yang selanjutnya ada mengonsumsi makanan yang bergizi. Nanti juga ada dari tim gizi dari tenaga kesehatan yang akan mengatur asupan gizi yang diperlukan oleh kita semua ya. Kemudian yang selanjutnya ada memelihara kebersihan lingkungan seperti gotong royong. Nanti kan banyak orang ya di posko itu, jadi bisa saling membantu dalam membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, khususnya untuk perempuan kan ada ya menstruasi kalau perempuannya. Nah, untuk pembersihan softteknya itu jangan asal dibuang kemana aja, jadi harus dicuci dulu. Kalau tidak dicuci juga harus digulungkan, kemudian masukkan ke kresek atau plastik bekas bungkusnya ya itu, lalu dibuang ke tempat sampah. Nah seperti itu ya ibu-ibu, perilaku hidup bersih dan sehat saat bencana. Jadi jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan dan kesadaran diri dari masing-masing juga harus diperlukan, ditanamkan ya seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai gerakan masyarakat sehat atau yang biasa disebut Germas. Tujuan utama dari Germas adalah meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan beban penyakit, khususnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Germas memiliki 7 langkah sederhana yang kita bisa terapkan sehari-hari, yaitu seperti yang pertama, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan, jalan di pagi hari. Terus yang selanjutnya, mengonsumsi sayur dan buah setiap hari supaya mendapat nutrisi yang cukup dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, tidak merokok, karena merokok mengandung banyak zat berbahaya dan merugikan orang sekitar juga. Yang selanjutnya, tidak mengonsumsi alkohol untuk mencegah berbagai resiko kesehatan yang ditimbulkan alkohol seperti gangguan hati, gangguan jantung, dan sistem saraf. Terus memeriksa kesehatan secara rutin bisa dilakukan ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah sekitar. Lingkungan yang bersih mencegah kita dari berbagai penyakit menular. Dan yang terakhir, menggunakan jamban yang sehat untuk mencegah sanitasi dan mencegah pencemaran lingkungan. Melalui Germas ini kita diajak untuk bersama-sama berkomitmen menjaga kesehatan diri dan orang-orang sekitar kita. Jika konsisten menjalankan